Jumpa lagi saudara-saudara di channel YouTube saya. Kali ini saya kembali ingin membincangkan secara monolog terkait dengan putusan MK nomor 91 garis miring PUU strip Romawi 18 tahun 2020 terkait dengan pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mohon digarisbawahi, pengujian formil, ya kan? Pengujian formil, bukan pengujian material gitu ya. Kalau pengujian material itu kan berkaitan dengan substansinya, berkaitan dengan materi muatannya, yang kemudian dibaca dan diterjemahkan dalam perspektif konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 45. Pengujian formil itu berkaitan dengan prosedur, bentuk, dan asas penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di video yang pertama saya sudah memberikan beberapa clue, beberapa pemahaman yang saya yakin ini masih bersifat dangkal. Dan kedangkalan ini juga mulai saya coba kemukakan lagi di dalam video ini, di dalam channel YouTube ini, yang secara monolog saya akan mencoba mempertanyakan. Karena apa? Karena berulang kali dalam waktu-waktu senggang saya membaca putusan MK ini, saya merasa dihinggapi oleh berbagai macam pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sifatnya fundamental, hanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat elementer, pertanyaan-pertanyaan yang sangat dangkal, lemah dalam perspektif teori hukum pada umumnya. Tetapi tidak menjadi masalah bagi saya karena ini adalah monolog. Akan saya pertanyakan, akan saya jawab sendiri gitu ya. Walaupun mungkin jawaban saya adalah salah total. Dan itu nggak menjadi masalah. Karena apa? Dari kesalahan semacam itulah menunjukkan bahwa setiap orang itu tidak ada sempurnanya, baik dalam berpikir, baik dalam bertindak. Baiklah saudara-saudara, yang ingin saya pertanyakan yang pertama itu tidak lain adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 sudah menyediakan hukum formilnya untuk menguji undang-undang secara formil, yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tentunya alat uji formilnya itu ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang organik sesuai dengan pasal 22A, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Artinya secara sadar sang konstitusi ini telah menyerahkan sepenuhnya untuk menguji Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dengan substansi, tata cara, prosedur, desain legislatif draftingnya melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ternyata kemudian dinyatakan bahwa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Artinya masih tetap hidup, masih tetap berlaku selama 2 tahun sampai dilakukan perbaikan dalam penyusunan. Artinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyusunan, termasuk tidak diperkenankan membuat putusan-putusan yang strategis maupun pembentukan peraturan pelaksana 2 tahun. Dan kalau 2 tahun itu tidak dipenuhi, ternyata nanti menjadi secara otomatis inkonstitusional permanen, maka seharusnya undang-undang tentang cipta kerja itu sejak semula kan harus diatur menurut tata cara dan penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini makna makna implisit, bukan eksplisit, yang ada di dalam ketentuan atau putusan MK yang jelas juga merupakan bentuk penafsiran. Nah, dengan demikian saudara-saudara, teman-teman semua, pertanyaannya sekarang begini. Ketika ada dissenting opinion, saya akan melihat dissenting opinionnya yang mengatakan bahwa justru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu konstitusional, sedang yang harus dilakukan perubahan itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan ternyata itu sekarang ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah dalam tahun 2022 akan memfokuskan pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ini berarti justru pemerintah memperhatikan dissenting opinionnya. Maka saya akan melihat dalam konteks dissenting opinionnya itu. Jika dissenting opinion itu mengatakan bahwa yang konstitusional itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sementara yang harus diubah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pertanyaan paling dangkal saya, lalu yang konstitusional itu siapa? Yang konstitusional itu siapa? Apakah Undang-Undang Nomor 11 tahun 12 tahun 2011 yang dipergunakan untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45, ataukah justru hakim Mahkamah Konstitusionalnya yang konstitusional yang telah melakukan penafsiran seperti itu? Saya jadi bertanya terus, kalau hakim konstitusional yang dissenting opinion itu merasa bahwa putusan dialah yang konstitusional akibat dari pandangan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu konstitusional, sementara undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak konstitusional. Lalu di masa yang akan datang, konstitusi Indonesia itu kayak apa? Apakah akan dilaksanakan sesuai dengan tafsiran hakim Mahkamah Konstitusi? Ini pertanyaan bodoh saya, jujur. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka apa tolok ukurnya pengujian formal itu? Nah, pertanyaan saya lagi kan. Karena
pengujian formal seperti yang saya kemukakan di dalam YouTube saya yang pertama, itu harus mempergunakan alat uji yang formal. Mengapa? Ketika menyusun sebuah undang-undang, maka dasar formalitasnya itu ya pedoman untuk menyusun undang-undang. Saya nggak tahu apakah karena latar belakang saya yang sejak SMA itu diajarin norma-norma keajegan matematis, karena latar belakang saya ini dari Paspal waktu itu namanya, ataukah karena saya memang sejak semula belum sadar betul bahwa hukum itu selalu dinamis. Pertanyaannya, kalau menyusun peraturan perundang-undangan itu dianggap dinamis, maka ngapain harus menyusun undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Ngapain Undang-Undang Dasar 45 pasal 22A memerintahkan pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang? Ngapain harus repot-repot seperti itu? Ya sudah, laksanakan aja. Nyusunnya bagaimana, caranya bagaimana, bentuknya kayak apa, wah bebas. Saya nggak marah loh ini. Saya hanya, ya kalau marah karena ketololan saya sendiri. Kenapa saya nggak jelas betul untuk memahami hal semacam ini? Itu saudara-saudara. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pertanyaan yang terakhir, belum merumuskan secara jelas ketika ide gagasan menyusun undang-undang secara omnibus law itu tidak ada. Kenapa tidak dulu-dulu ketika mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 dimasukkan cara omnibus law? Karena saya masih ingat bahwa keinginan untuk melakukan omnibus law itu sudah jauh hari sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan. Jauh hari sebelumnya. Wacana untuk kita atur omnibus law karena apa? Karena undang-undang kita itu sekarang peraturan perundang-undangan ini tumpang tindih, silang sengkarut. Tanpa sadar sebetulnya yang membuat tumpang tindih dan silang sengkarut itu tidak lain adalah kementerian atau lembaga yang ada di jajaran pemerintahan. Karena apa? Karena kementerian banyak sekali merumuskan peraturan-peraturan menteri yang akhirnya silang sengkarut sendiri. Mengapa? Karena kementerian diletakkan dalam konstruksi birokrasi politik yang memiliki otonomi sendiri-sendiri. Akhirnya kita dengan undang-undang tentang cipta kerja ini yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional terbatas, dan ada yang dissenting opinion, abu-abu ini putusannya, maka kita harus melakukan introspeksi diri. Demikian ya saudara-saudara.